Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, dengan NIM 2405 1204173. Di sini saya ingin melakukan suatu implementasi dari matkul keamanan data dan informasi, yang mana ini tugas dari beliau, Pak Agus, yang kita disuruh membuat suatu video tentang firewall mikrotik dengan Genestri. Lalu video rekaman dapat diupload di channel YouTube. Kita langsung masuk ke lampirannya, yaitu firewall, dengan tujuan mengetahui cara kerja firewall mikrotik, lalu mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Percobaan yang pertama yaitu skenario, yang mana kita disuruh membuat suatu skema, isinya yaitu cloud, lalu ada switch, dan di tengahnya ada mikrotik, lalu di bawah lagi ada switch yang private, lalu yang terakhir yaitu PC1 dan PC2. Oke. Untuk PC2 dalam jaringan privat terhubung dengan jaringan publik menggunakan router firewall mikrotik. Jaringan privat menggunakan network 192.168.1.1.0.24, sedangkan jaringan publik menggunakan 137.0.0. Langkah percobaan sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter, yaitu seperti ini. Langsung saja kita di sini di Genestri kita udah buat skema, yaitu yang pertama kayak tadi ada cloud, lalu switch, lalu untuk mikrotiknya aku menggunakan virtual juga, soalnya ada beberapa banyak error, jadi aku putuskan untuk menggunakan VirtualBox saja. Lalu ada switch private-nya dan COM1 dan COM2. Oke. Untuk setting langkah percobaan sharing interface VirtualBox tadi, untuk setting host only adapter ini, kalian harus nyalakan ini dulu, enable dulu. Misal kalian ada yang disable, kalian bisa enable dengan otomatis seperti ini. Biasanya kalau kalian udah install VirtualBox atau VM, itu rata-rata sudah bisa langsung host only adapter ini. Lalu lanjut, dan untuk beberapa VM-nya kalian butuh dua virtual machine, yaitu komputer 1 dan komputer 2. Untuk komputer 1 aku inisialisasikan COM1, dan komputer 2 itu COM PC. Lalu untuk mikrotiknya, kalau misal kalian pakai mikrotik yang referensinya dari Kemo seperti ini, itu jadi gak usah pakai VM lagi, jadi langsung dari Kemonya. Tapi untuk sekarang aku menggunakan virtual machine, jadi butuh CHR VM ini, VM1 aku tulisannya. Supaya gak lama, kita lanjut. Lalu 2, buat skema jaringan seperti atas menggunakan Genestri yang terdiri dari cloud, udah, lalu router udah, PC2 udah. Lalu hubungkan switch publik ke komponen cloud interface virtual host only adapter yang saya tunjukkan tadi. Oh iya, untuk wiringnya kalian kemungkinan banyak yang susah, karena kebanyakan kan kita disuruh menggunakan host only adapter ini. Misal kalian ada gak bisa connect, itu kalian harus pilih yang not attack atau tidak terhubung dulu. Kalian atur ini, lalu tekan not attacked ini. Kalau sudah, kalian tinggal hubung-hubungin pakai wiring-wiringnya. Terus misal kalian belum bisa wiring, setelah kalian nyambung dari
PC1, PC2, switch, lalu CHR juga. Oh ya, CHR juga kalian atur juga, kan ada dua adaptor ini, ada NAT sama pakai host only adaptor ini. Itu kalian disable dulu atau tidak terkoneksi apapun dulu, lalu kalian hubungi dulu, lalu kalian ganti. Untuk tipe jaringannya kalian harus menggunakan NetFast 3 ini, karena biasanya defaultnya itu menggunakan Intel ya, Intel Pro ya. Oh ya, Intel Pro yang 1000 MT itu. Kalian ganti NetFast saja semua, dari Oracle, VirtualBox, sama di sini juga kalian ganti network, lalu kita ganti semua di sini, ganti ke Fast 3 ini. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, lalu konfigurasi router Windows 1, Winbox PC1. Oke, kita start aja dulu untuk buka Winbox-nya. Oh ya, kalian harus download Winbox dulu secara di browser atau di manapun. Jadi kalian tinggal masukin aja, masuk aja, tekan. Nah, sebelum itu ini belum ada apa-apa ya. Misal kalian start dulu. Biarkan PC1, PC2 sama mikrotiknya nyala. Tuh, kalian downloadnya kalian bisa cari aja di Google mikrotiknya, kalian download. Ditunggu sampai buka komputer 1, udah muncul. Nah, kan muncul mikrotik. Kita baca dulu. Yang pertama, untuk kita setting IP, habis itu DHCP client dengan IP-nya 192.168.1.254. Lalu address admin 1 dan admin 2. Lalu untuk DNS-nya itu allow. Oke, lanjut. Kalau udah muncul seperti ini, yang untuk di ini CRH-MV1 ini anggap aja mikrotiknya bentuknya VM. Dan untuk apa kita download Winbox ini sebagai interface-nya. Jadi kita bisa mengontrol MV ini lewat Winbox ini. Tinggal masuk. Kalau kosong, misal kalau kosong, biasanya kosong, kalian tinggal tekan ini, habis itu loginnya admin. Kalau kalian belum setting, biasanya admin gak pakai password, tapi kalau kalian pakai password, masukin password yang kalian setting tadi. Kalau sudah connect, nah kalau sudah reading the index, berarti udah connect. Kalian tunggu. Kalau untuk ini kalian biarin aja, minimize. Tunggu sampai Winbox-nya kebuka. Oh ya, untuk koneksi atau adaptornya, yang di adaptor 1 kebetulan aku menggunakan NAT. Lalu untuk adaptor 2 host only adaptor ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kosongan. Gini bahasanya. Nah, kalian cuman setting aja IP address berapa itu. Karena kalau kalian kaget beda tampilan, soalnya ini udah baru dan ini dari lama. Biasanya udah ke setting semua. Untuk IP gak usah disetting, biasanya gitu. IP address. Nah, kita udah 1 sama 2 udah. Lalu untuk IP address yang DNS, ada DNS itu IP, lalu DNS. Nah, di sini biasanya nggak usah setting-setting, jadi kalian lewatin aja dulu. Yang disetting biasanya di bagian
ini di bagian firewall netnya. Di IP sama firewall net ini sangat krusial biasanya. Biasanya NAT ini nggak bisa jalan kalau belum disetting. Jadi PC 1 PC 2 itu nggak dapat internet kalau belum setting ini. Jadi kalian kalau belum setting ini, setting aja dulu ya, yaitu kalian tinggal nambahin new, lalu di sini kalian src net ini langsung. Habis itu tambah interface yang nomor enter 1. Nah, enter 1 dan actionnya yaitu ini masquerade. Kalau sudah, kalian tinggal oke dan apply, dan ntar bakal muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah setting semuanya, sudah NAT. Habis itu kita masuk ke Windowsnya, yaitu komputer 1 dan komputer 2. Nah, untuk komputer 1 dan komputer 2 kalian harus setting IP address-nya. Bentar ya. Coba IP config. Kebetulan saya sudah setting, jadi udah muncul semua. Itu yang pertama yang kayak tadi, yang mana PC1 itu disetting dengan 192.168.1.1. Nah, kayak tadi ini 1.1, lalu PC2 1.2. Kalau kalian masih bingung settingnya di sini di Windows XP, kalian tinggal tekan start, lalu control panel, lalu cari option network connection, lalu masuk ke area lokal, area connection, properties, dan internet protocol IP ini. Nah, sini kalian settingnya. Jadi kalian set itu, kalian untuk PC1 kalian setting 192.168.1.1, lalu kalian tekan ini, itu otomatis ke generate. Lalu default gateway-nya aku menggunakan 192.168.1 lalu 254, dan DNS-nya sama, dan alternatifnya ini wajib ya. Kalau nggak disetting biasanya nggak bisa. Ini buat koneksi masuk internetnya. Kalau udah oke, dan close. Nah, kalau sudah kalian setting dan coba IP config dan muncul 3 ini, berarti udah tersetting semua. Coba kalian ping. Kita coba melakukan ping pada bentar. Untuk ping kita coba ping dari mikrotiknya, yaitu aku menggunakan 192.168 1.254. Nah, kalau terhubung berarti bisa nyambung ke mikrotiknya, kita bisa ngontrol. Lalu coba kita ping yang bagian bawah, ping 192.168.1.254. Udah nyambung. Dan untuk yang Google, kita coba ping google.com. Oke, nyambung. Lalu bawa ping google.com. Nah, kalau sudah nyambung berarti kemungkinan PC punya internet. Kita coba internetan di 1 dan PC 2. Kita tunggu sampai muncul Google.
lama ya. Coba Google. Oh bisa ini. Oh searching dulu. Oke, nyambung. Kalau sudah masuk ke Google berarti PC punya internet. Lalu untuk selanjutnya pastikan PC 1 dan PC 2 ngeping router kayak tadi, routernya Mikrotik yaitu ini udah ngeping. Lalu pastikan PC host laptop mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Ini juga yang kayak tadi. Berarti kita sudah mempersiapkan pengujian. Oke. Pengujian firewall, kita masuk ke pengujian, yaitu buat firewall filter agar PC 1 tidak dapat berinternet. Oke, untuk PC 2 yang diblokir, kita masuk kayak tadi. Aku ulangi lagi ya, yaitu IP, lalu masuk ke firewall, lalu firewall ke filter rules. Nah, di sini kita bisa melakukan suatu edit semua apa ya namanya, halang-halangi para IP yang lewat gitu. Di sini kita tinggal tambahin aja. Rencana kita kan pengen blokir PC 2 tidak dapat berinternet. Lalu kita masuk ke new general, yaitu chainnya yaitu forward. Nah, kalau kalian tahu input, forward, dan output itu beda. Kalau input itu masuk ke router, lalu forward itu hanya melewati router, lalu output itu keluar dari routernya. Karena PC 2 itu berinternet, berarti dia cuma melewatin router. Kita masuk ke forward, lalu SRC atau resource-nya masukkan IP address yang PC 2 yaitu 192.168.1.2. Nah, ini yang dimiliki PC 2. Lalu untuk interface-nya ini apa ya? Ethernet-nya itu dia menggunakan Ethernet 1. Lalu action. Nah, ini yang actionnya. Misal kita pengen supaya dia tidak bisa berinternet, berarti kita drop atau ibaratnya blokir lah. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah bakal muncul seperti ini. Setelah itu kita coba praktek. Ini yang PC 2, ini yang PC 1. Misal kita coba, kita relog. Apakah PC 2 kehilangan internetnya? Tidak. Masih bisa dong. Bentar ya. Ini ada yang salah. Forward. 168.1.2. Ini nggak ada yang salah ya. Play dan oke. Masuk ke isi 2, coba ke cancel dulu, masuk coba Mozilla lagi. Coba kita ping aja dulu, ping google.com. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti PC 2 sudah tidak bisa melakukan internetnya. Habis ini timeout ini. Ping gak bisa ping Google. Coba yang PC 1. Coba ping google.com, masih bisa. Nah, kan sudah. Ping request could not find host google.com. Untuk ping 888 nah tadi
coba ping 888 tetap, berarti udah. Untuk kita blokir PC 2 untuk menggunakan internet. Coba misal dia ngeping router, untuk ping router masih bisa. Oke, berarti selesai. Untuk firewall filter kita sudah melakukan drop pada PC 2. Lalu lanjut untuk buat firewall filter agar PC 1 tidak dapat ngeping ke router. Jadi kan untuk PC 1 dan PC 2, yang PC 2 itu nggak bisa berinternet lagi, tapi masih bisa melakukan ping pada router. Loh, masih bisa. Nah, untuk PC 1 kita coba supaya dia itu tidak bisa melakukan ping pada router. Coba kita ping ke Google, bisa ya. Coba ping ke router, masih bisa. Oke, kita lanjut ke filter rules. Ini kita tambahkan lagi new, masuk ke general K tadi. Untuk tadi kan forward, tapi kita input, kita ganti input karena untuk PC 1 ini ingin akses routernya. Lalu masukkan SRC nya yaitu 9192.168.1.1 untuk PC 1. Kalau sudah, untuk protokolnya itu menggunakan ICMP. Mana ICMP? Nah, protokolnya, lalu actionnya sama, yaitu drop atau blokir, dan apply. Oke. Nah, kita coba untuk PC 1 melakukan akses kepada router. Nah, sudah. Untuk PC 1 tidak bisa melakukan akses input pada router lagi. Tapi kita coba untuk ngeping Google, tetap bisa. Oke, selesai. Lalu yang ketiga, yaitu kita buat firewall filter agar PC host itu tidak dapat melakukan tidak dapat masuk lewat IP Winbox-nya. Berarti kita coba Winbox ini tidak dapat atur lagi. Misal kita delete ya, silang, Winbox-nya tetap bisa. Kita nyoba Winbox lagi, nah tetap. Dan masukkan password dan connect, nah tetap reading the index file. Berarti masih bisa masuk. Coba kita atur supaya mikrotik ini tidak bisa diakses lewat remote. Kita tunggu dulu. Untuk Winbox biasanya tidak bisa masuk kalau kalian salah masukin password sama login admin. Biasanya defaultnya itu admin tanpa password. Kalau settingnya di sini, nah di sini di VMIQ ini, nah biasanya login ini langsung admin gitu. Oke, nah kita coba ke case yang ketiga, buat firewall filter agar PC host tidak dapat masuk lewat IP. Kita coba new lagi kayak tadi, sama, yaitu pertama kita klik input, kita masukkan generalnya input, mana ini input, lalu source address-nya itu 192.168.1.0 atau 24 gini. Nah, untuk
source address-nya kita blokir, lalu protokolnya kita menggunakan TCP yang bawah, TCP ini. Lalu untuk port DNS-nya yaitu 8291. Mana port DNS ini? Oh, ini yaitu 8291. Lalu kita actionnya yaitu drop. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal apply dan oke. Nah, sekarang untuk routernya tidak bisa diakses. Coba keluar atau disconnect. Nah, kita coba masuk admin, masukin password lagi, connect. Oh, masih bisa, berarti masih belum berjalan. Kita tunggu. Masih bisa jalan. Tunggu sampai koneksinya terputus. Kita coba ping. Nah, tidak bisa ngeping lagi. Untuk komuter PC bisa. Untuk MikroTik Winbox-nya kita tunggu sampai disconnect. Nah, ini lama tidak bisa. Connection timeout, berarti tidak bisa masuk lagi. Caranya kita masuk ke routernya, kita setting login, admin biasanya. Nah, passwordnya password kalian sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal melakukan buka, lihat apa namanya, IP firewall. Tekan IP firewall. Nah, IP firewall biasanya print. Bentar, IP firewall. Untuk IP firewall ya, coba IP firewall filter. Oh ya, filter. Nah, masuk filter, print. Nah, di sini ada 3 drop yang tadi kita masukkan. Jadi yang satu tadi yang dimana komuter 2 tidak bisa melakukan internet, lalu komuter 1 tidak bisa ngeping router, dan yang ketiga ini supaya laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox-nya nggak bisa akses. Itu yang caranya supaya bebas, yaitu pertama kita masuk ke IP firewall filter tadi, langsung masuk ke remove 2. Nah, untuk begitu yang hilang nomor 2. Coba print lagi. Nah, jadi sekarang kita bisa mengakses routernya lagi. Kita coba admin 1 connect. Nah, kita tunggu koneksinya.
Nah hilang kan tadi yang apa, blokir IP Winbox-nya. Oke, sekian dari beberapa implementasi dari firewall. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.